Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama saya sampaikan salam hormat yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan Unsika ya. Ya, Unsika. Ya. Ya, institutnya Unsika, dari mulai rektornya, pureknya, para dekan dan para mahasiswanya. Saya desain secara khusus hari ini untuk para mahasiswa. Pada di mangga saya ikut ya. Ya. Jadi artinya bahwa saya ingin menyampaikan hari ini dengan judul Membangun Budaya Bangsa Berdasarkan Pancasila. Saya ingin kasih mukadimah dulu, nanti kita kembangkan dalam diskusi bahwa sesungguhnya berdirinya negara Indonesia ini kalau dipikir-pikir dengan mendalam ini aneh bin ajaib. Kenapa demikian? Karena kita melihat dalam sejarah kemanusiaan berdirinya suatu negara, apakah berbentuk imperium, kekaisaran, kekhilafahan, kerajaan, republik, ya kan, baik parlementer maupun presidensial, kesultanan, pokoknya sejarah berdirinya negara-negara di dunia ini itu ada beberapa faktor-faktor yang sangat substantif yang mendorong berdirinya satu negara. Antara lain, satu, geografis, ditentukan oleh letak mereka tinggal, suku-suku itu. Di Indonesia nggak ada. Dari Aceh sampai ke Papua bukan satu daratan. Naik pesawat saja 4 jam ya, atau 3 jam. 3 jam, yang jauhnya luar biasa. Jadi sisi geografis nggak ada, kita tidak didukung. Dari sisi bahasa, sebagai faktor yang bisa mendukung berdirinya satu komunitas yang nanti menjadi satu bangsa dan negara. Bahasa nggak ada. Bahasanya Aceh dengan bahasa orang Papua beda kan? Orang Indramayu dengan orang Karawang juga beda bahasanya. Yang kalau mau ke bahasa Sunda, kita bahasa Jawa, kadang-kadang juga pelangap-pelongo nggak ngerti gitu. Jadi persamaan bahasa nggak ada. Kemudian apalagi persamaan etnis juga nggak ada kita nih. Ya, orang Batak, orang Aceh, ya orang Palembang, orang Papua, ya itu kan aborigin ya. Kalau orang Sunda sama Jawa juga beda dengan Aceh. Kalau Aceh campur Arab, campur India ya kan, dan sebagainya. Kalau Indramayu campur Cina sama Jepang. Makanya orang kecil-kecil gitu. Kemudian juga faktor agama. Kita agama beragam kok. Ya. Ada Buddha, ada Hindu, ada Islam, ada Wiwitan, ada apalagi aliran kepercayaan, ada yang tidak bertuhan juga. Kok bisa juga ya? Dari etnis, dari budaya, dari sejarah juga tidak sama. Kita punya sejarah yang berbeda. Dulu kita kerajaan-kerajaan, kok bisa terjadi semuanya? Jadi apa yang mendorong ini? Inilah makanya saya katakan bahwa berdirinya negara Indonesia ini merupakan satu kemukjizatan zaman akhir sebetulnya. Kemukjizatan zaman akhir, nggak masuk akal. India sama Pakistan dulunya satu negara, satu komunitas itu. Karena agamanya berbeda, berpisah. Ahli jin itu misalkan diri karena agamanya nggak sama. Ya kan semacam itu. Kemudian juga faktor agama. Kita nggak ada yang sama kok. Kita berbeda-beda. Lalu apa yang mendorong? Nah itulah salah satu yang membuat kita menjadi aneh bin ajaib. Kalau kita katakan karena kita ada kesamaan sama-sama dijajah oleh Belanda,
banyak daerah kita yang tidak pernah dijajah. Aceh juga tidak dijajah Belanda kok, ya kan? Kemudian Jogja juga tidak dijajah kok. Nah, semangat apa itu? Inilah makanya kemujizatan itu ya irasional, nggak masuk akal. Bisa terjadi seperti lautan dibelah, kan nggak masuk akal. Nah, itulah makanya kita harus melihat bahwa berdirinya negara Indonesia ini adalah suatu kenikmatan yang luar biasa bagi kita semuanya, dan itu yang patut kita syukuri, ya. Nah, sehingga dalam proses kita mendirikan negara, kita baru mencari, kita berjuang dulu melawan Belanda. Setelah Belanda terusir, proses mencari titik-titik kesamaan itulah terjadilah namanya perundingan-perundingan, perdebatan dan sebagainya yang sangat seru sekali. Baru finalnya itu pada tanggal 18 Agustus kita sepakati sebagai satu konsensus seluruh anak bangsa Indonesia, kita tetapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 sebagai dasar landasan untuk berdirinya negara ini. Itulah yang jadi persoalan. Kemudian kalau kita lihat Pancasilanya, itu poin-poin Pancasila seperti persatuan, seperti ya langsung kita dulu kemanusiaan yang adil beradab, itu mengideologi dunia sesungguhnya. Bukan kita saja yang mengacu kepada kemanusiaan yang adil beradab. Kemudian persatuan Indonesia bertiganya. Semua negara juga menjunjung nilai persatuan itu. Kemudian juga kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, bahkan permusyawaratan garis miring perwakilan. Itu juga sama sistem demokrasi, keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Ini semuanya menjadi ideologi besar dunia, kita adopsi menjadi alat nomor satu. Yang paling aneh nih ketuhanan yang Maha Esa. Jadi artinya posisi kita ini negara agama atau negara kebangsaan, ternyata kita bukan negara agama. Tapi dengan nomor Pancasila nomor satu ketuhanan yang Maha Esa, berarti negara kita bukan negara agama, tapi negara yang bertuhan. Konsekuensinya ya kita mengakui seluruh agama yang ada, mengakui bukan orang yang beragama saja, yang kebebasan kita juga, kita tidak boleh melarang orang untuk tidak bertuhan sebesar pribadi ya, tapi negara ini adalah negara yang bertuhan. Tuh. Nah, kemudian agama-agamanya juga berdasarkan ketetapan. Terakhir agama yang diangkat menjadi agama yang diakui agama Konghucu ya, ya oleh Gus Dur itu kan masuk dan sebagainya. Dulu pernah kisruh pada zaman Pak Harto aliran kepercayaan kan gitu saya katakan. Dan ini oleh karena itu bagi saya Pancasila dan Undang-Undang 45 itu tidak boleh berhenti untuk terus kita diskusikan dengan anak bangsa kita ini. Sebab jangan sampai diberikan kewenangan otoritas satu lembaga manapun yang punya hak penuh, hak prerogatif untuk menafsirkan Pancasila. Biarkan kitalah menafsirkan masing-masing dan kita perdebatkan. Dan nanti pada akhirnya Pancasila ini sebagai nilai budaya bangsa kita ini jangan diberikan dengan cara indoktrinasi dan sebagainya, tapi biarkan berkembang ya, jangan dengan indoktrinasi, dengan cuci otak, tapi terus didiskusikan sampai menjadi suatu keyakinan kebenaran yang bisa kita implementasikan dalam hidup kebersamaan di negeri ini. Nah, kemudian saya ingin mengutip ini dari sumber yang dipercaya, yaitu Wakil Presiden Indonesia yang disampaikan pada tanggal 10 bulan 9 September, bulan September. Ini ingin saya kutip di sini. Ini ada hal yang perlu kita diskusikan. Dengan pemahaman yang seperti itu, berarti Pancasila tidak boleh didorong ke arah pemahaman yang menyimpang seperti sekulerisme, liberalisme atau komunisme. Itu pintanya. Selain itu agama juga seharusnya dipahami secara moderat dengan tanpa mengorbankan ajaran-ajaran dasar agama.
dan sebaliknya akan bukan pemahaman yang bersifat radikal, ekstrim atau liberal, pungkas wapres. Ini beliau, ini kan berarti menurut saya ini menjadi persoalan bagi kita untuk membangun budaya bangsa dengan koridor-koridor, jangan sekuler, jangan liberal, termasuk pluralisme juga diharamkan ya. Nah ini menjadi, saya kira mungkin sangat baik sekali kalau kita diskusikan dengan unsikah ini, sehingga seperti apa kita nanti membangun budaya. Karena bagaimanapun juga di era globalisasi sekarang ini sulit bagi kita untuk memagari, membatasi ya masuknya informasi-informasi kepada anak-anak kita. Karena nggak bisa, sekalipun di blog, sekalipun di apa lagi, di banner ya, nggak bisa. Yang itu juga bisa di coding lagi kok, dan bisa muncul lagi. Dan karena adanya transportasi, komunikasi, informasi yang tanpa batas sekarang ini, kita nggak bisa membendung itu semuanya. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya? Yaitu bukan membanner, bukan memblok ya dan sebagainya, nggak bisa, karena bisa dibuka juga pada akhirnya. Dan saya sendiri ini Pak Dedi, Pak Dr. Dedi, saya tiap hari di kamar, tapi saya tahu apa yang terjadi di Amerika, apa Joe Biden pidatonya dalam on time saya bisa mendengarkannya, apa kata Emmanuel Macron ya, bagaimana dia mendiskreditkan Islam, saya tahu semuanya, nggak kemana-mana. Saya kira ya anak-anak usia juga sama, yang sama begitu, menjelajah kemana-mana. Ya semacam itu. Jadi ditambah lagi dengan pesatnya dan cepatnya informasi itu sampai kepada kita. Nah oleh karena itu gagasan seperti ini, dialog webinar kebangsaan ini perlu diselenggarakan terus berkembang, kita bicarakan secara mendetail dan mendalam sampai nantinya anak-anak kita meyakininya sendiri. Dan termasuk juga nanti pendidikan kita polanya jangan selalu mengejar kepada nilai-nilai kognitif saja dong. Ya, kepada mengembangkan daya menalar, kemampuan, kepribadian ya, sehingga nanti anak-anak kita tidak bisa dilarang-larang lagi. Ya. Tetapi anak-anak kita menjadi cerdas dengan kepribadiannya, dengan moralnya, dengan budaya yang sudah dia yakininya, nanti mereka akan bisa memilih sendiri mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya. Nah, kita menjadi sulit kalau kita mengontrol pikiran manusia, apalagi saya Indonesia, saya sendiri sampai sekarang tidak bisa mengontrol pikiran saya sendiri kok. Kadang-kadang juga menjalan kemana-mana, baru selama tersadar, jangan situ-situ ya, kita jangan berselancar ke situs-situs yang seperti itu, semacam itu. Makanya jadi saya kira kita menjadi sulit. Seperti ini kata Wakil Presiden, jangan sampai kita dibawa kepada sekulerisme. Sekarang apa yang menjadi masalah? Apakah sekuler itu akan merupakan bahaya besar bagi kita, bagi Pancasila, Undang Dasar Pancasila, bagi usaha kita membangun budaya bangsa? Apakah sekulerisme itu merupakan musuh besar? Saya kira Islam sendiri juga sudah dimulai sekulerisme dalam Islam sendiri kok. Maka kita bicara dulu sejarah Islam sendiri. Apakah tidak sekuler? Semua sekarang sudah sekuler semuanya kok. Dan kita juga sebetulnya sudah sekuler ini. Jangan membohongi diri sendiri, kita sudah sekuler kok. Sudah sekuler ya, sudah sekuler semuanya. Sejak kapan itu Islam mengamalkan sekulerisme dalam kehidupannya? Ceritanya begini, raja-raja Arab di zaman Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah itu berbeda dengan pemerintahan di zaman Khulafaur Rasyidin, apalagi di zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana seorang pemimpin Nabi itu ya urusan agama
urusan pemerintahan, kekuasaan agama, kekuasaan pemerintahan ada di tangan satu orang, namanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Urusan agama, Kanjeng Nabi berbicara masalah zakat, masalah sholat dan sebagainya. Tapi Kanjeng Nabi juga menentukan berapa pajak rakyat itu, anggaran belanja negara untuk apa. Nabi juga berhak untuk memutuskan perang atau damai dengan negara-negara yang lain. Urusan politik, urusan agama di tangan satu orang. Di tangan Nabi, para khulafa juga sama, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sampai Daulah Umayyah. Nah, ketika hancurnya Daulah Umayyah, pindah ke Irak, ke Daulah Abbasiyah yang memang didominasi oleh orang-orang Syiah, oleh orang-orang Persia. Karena bagaimanapun konspirasi Persia sejak zaman Nabi sudah ada sampai sekarang juga, dan permusuhan itu ada antara Saudi dengan Iran sampai sekarang masih ada kok. Itu adalah kepanjangan dari permusuhan zaman dulu kala. Nah, di situ raja-raja ikut mengontrol pikiran-pikiran rakyat, mengontrol akidah-akidah bangsa. Sedangkan memang watak dari Persia itu adalah rasionalitasnya sangat tinggi sekali, sehingga agama itu dibicarakan secara rasional, secara filosofis. Begitu menyentuh masalah-masalah yang dianggapnya sakral, seperti bicara Al-Quran, dipertanyakan Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk, Quran itu diciptakan atau bukan bagian yang tak terpisahkan dari ketuhanan. Nah, sementara orang-orang ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa Al-Quran itu kalamullah, dan kalamullah itu adalah sifatun qadimatun bidatihi, sifat Tuhan yang qadim, yang melekat ya dengan zat Tuhan, jadi bukan makhluk. Nah, Mu'tazilah mengatakannya Al-Quran itu adalah makhluk, dicipta oleh Allah. Allah berbicara, Allah menciptakan pembicaraannya. Ini menjadi fitnah besar. Nah, korbannya sampai 10.000 orang Mu'tazilah yang dibantai. Ini yang menjadi persoalan. Apakah budaya semacam itu akan kita adopsi? Ya tidak dong. Jadi artinya negara dan agama menjadi satu kekuasaan yang seperti itu. Akhirnya hanya persoalan-persoalan masalah Al-Quran seperti itu. Saya ingin bercerita. Dulu di wilayah Irbil, seorang gubernur ya di Irbil waktu itu, pada saat khutbah Idul Adha dia mengatakan bahwa hari ini saudara-saudara, kambing-kambing korban yang sudah ternak-ternak korbannya sudah disiapkan, nanti ketika saya selesai khutbah Jumat silakan dipotong. Jangan sekarang dipotongnya, nanti kalau selesai khutbah Idul Adha. Dalam kesempatan ini saya juga punya korban khusus yang akan saya potong, yaitu pimpinan Mu'tazilah, Syekh Jaham namanya, yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Begitu turun langsung kepalanya dikewer, lapangan dipenggal, ditonton oleh rakyat semacam itu. Dan pembantaian semacam itu menjadi fitnah besar. Nah, 10.000 orang-orang Mu'tazilah kaum rasionalis itu dibantai, tetapi ketika dalam pimpinan atau raja-raja di Daulah Abbasiyah itu dipegang oleh orang-orang beraliran Mu'tazilah seperti Ma'mun, seperti Mu'tasim Billah dan sebagainya, dibalik sekarang yang dibantai orang-orang Sunni yang mengatakan Al-Quran qadim, termasuk Abu Hanifah juga dipenjara dan mati diracun di penjara. Ibnu Hanbal juga digebukin sampai lumpuh dia. Imam Syafi'i juga diinterogasi oleh mereka. Ditanya, Imam Syafi'i, Quran itu makhluk atau bukan makhluk? Imam Syafi'i mengatakan bahwa cerdas dia, kalau mau mengatakan makhluk dia selamat, tapi takut nanti di akhirat digebukin Tuhan. Kalau bila bukan makhluk, kalau seandainya dia itu mengatakan bukan makhluk, ya dia digebukin di sini, di dunia, di penjara juga. Akhirnya dia dengan menunjukkan jari-jari tangan kirinya dan menunjuk mengatakan Innal Qur'ana, sesungguhnya Al-Quran dari kelingking, wa Taurat,
wal Injil waz Zabur hadhihi kulluha makhluqah. Selamat ya. Sampai seperti itu tipu daya ingin selamat jangan sampai di penjara. Artinya ketika urusan agama dipegang oleh satu orang, ya, politik dan agama dengan satu orang menjadi persoalan. Mereka mengatakan, raja-raja itu nggak ngerti agama. Presiden, perdana menteri, raja, pangeran itu nggak ngerti agama. Yang ngerti agama itu ulama. Jadi negara mah nggak ngurusin agama. Disitulah terjadi pemisahan kekuasaan. Makanya dibelah dua. Urusan politik namanya umaro, urusan agama namanya ulama. Ini kan sekuler. Indonesia juga selalu berbicara tentang adanya keserasian dan kesetaraan antara ulama dan umar, berarti sekuler semacam itu. Lalu yang mana yang tidak boleh? Nah, itulah mari kita diskusikan dalam membangun budaya bangsa ini bagaimana caranya. Adapun itu dalam pemikiran, adapun dalam persoalan kesenian, apakah seni rupa, musik, lagu-lagu, cerita, perilaku, namanya budaya ini menjadi aspek kehidupan. Saya kira juga untuk mengatakan budaya nasional, budaya bangsa juga perlu dipertanyakan. Jadi yang dianggap budaya nasional itu adalah budaya-budaya lokal juga sebetulnya. Jadi puncak-puncak budaya lokal itulah yang diklaim sebagai budaya bangsa. Gitu. Makanya yuk kita Purwakarta, Karawang, ya, yuk kita bangun peradaban kita sendiri. Ketika kita sampai pada puncaknya, nanti akan diklaim sebagai budaya bangsa Indonesia ini. Saya kira begitu. Tarling juga menjadi budaya bangsa. Ya kan, bangsa Indonesia lagu tarling. Karena tarling sendiri kan belum ada yang melirik ya. Saya sudah lama melirik tarling nih. Tarling ini sebetulnya opera. Ya. Ada lagu-lagunya, ada musiknya, ya kan ya. Kemudian ada tariannya dan ada lakonnya. Bayangkan. Itu opera sekaligus ya musik, ya tarian, ya lagu dan cerita ditampilkan dalam namanya tarling, yaitu singkatan dari gitar dan suling. Ini semacam itu. Jadi artinya bahwa untuk membangun budaya bangsa ini, ya saya kira kalau kita bicara sekularisme ya tidak bisa terhindarkan. Makanya ke depan ya antara ulama dan umaro yang pemisahan kekuasaan itu supaya ada sinkron bekerja sama membangun budaya bangsa ini. Saya kira itu untuk mukadimah, saya kira cukup segitu saja. Nanti kita hal-hal yang belum disampaikan bisa didiskusikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kebangsaan ini. Untuk itu ini karena ada dua dari melalui Zoom pesertanya dan ada yang melalui live streaming. Untuk itu kami persilahkan dulu session pertama ini tanya jawab yang bergabung dari link Zoom dulu. Silahkan untuk mengajukan pertanyaan dan menyampaikan identitasnya. Mangga dibuka untuk 3 pertanyaan dulu. Siapa? Ambil. Ya. Ya. Itu bisa di share di chat Ini. Itu belum ada pertanyaan. Ya. Silakan Bapak Ibu yang hadir di link Zoom dulu. Pak Haji UU, Pak Haji Wijudin. Ya, terima kasih Pak Dedi. Ya, mangga ditampung dulu. Silahkan Bapak. Ya. Selamat siang pada Pak Profesor Buya. Melalui moderator,
apakah dalam pemisahan sekularisme ini istilahnya pemisahan kekuasaan ke pembagian kekuasaan? Itu saja Pak. Jadi terima kasih. Istilahnya pemisahan antara ya kekuasaan dengan terus kedua silakan Pak Haji Suryana. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Profesor. Ya, ini rekannya Pak Dedi, Haji Dr. Dedi ini belum sempat ke Indramayu Pak. Pagi-pagi. Jadi di sini saya ingin pencerahan dari Pak Prof Kiai ya mengenai ada istilah kan sekarang ini rame mengenai NKRI apa Haji? NKRI harga mati. NKRI bersyariah bagaimana? NKRI bersyariah. Nah kira-kira itu memang mungkin nggak dilaksanakan di kita? Itu saja singkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, dua saja dulu, barangkali kebanyakan nanti lupa saya. Iya. Iya. Pemisahan atau pembagian, pemisahan atau pembagian dalam sekularisme. Yang pertama itu, yang kedua tadi tentang NKRI bersyariah, NKRI bersyariah. Oke. Begini, apakah pemisahan, apakah pembagian? Pokoknya ini gelas dua. Yang tadinya itu satu gelas, kita bikin dua gelas. Lalu diposisikan pada posisi yang berbeda. Namanya kepala negara, raja, itu jangan berbicara ikut mengharam-haramkan syariah. Jangan bicara tentang nggak usah ngumpulin zakat, nggak usah ngatur orang-orang mengatur sholatnya, nangkepin orang-orang yang nggak sholat, ngebunuh orang yang nggak zakat. Ini menjadi masalah. Kepala negara kita ini kan sudah sangat repot sekali mikirin bangsa yang jumlahnya 270 juta, wilayahnya yang luarnya Masya Allah. Ini Indonesia kalau digunting petanya ditaruh di Eropa masih besar Indonesia. Ya, saya perjalanan pakai Eropa tuh kecil kok. Nyong saya naik mobil saya nyoba sendiri dari Hamburg masuk ke Belgia, ke Belanda, ke Belgia, ke Perancis. Itu hanya satu malam sampai ke Marseille kok. Nah, kita dari Maroko berapa hari naik kereta? Bayangkan. Itu sudah wilayahnya luas, banyak. Masa sekarang kepala negara ngurusin puasa, ngurusin zakat, ngurusin sholat, ngapain? Udah bagi-bagi tugas dong, namanya distribution of power. Itu kan jadi persoalan dan ini tuntutan. Jadi yang sekulernya bagaimana? Ya itulah makanya kan ada MUI. Sudah kalau presiden pengen tahu bagaimana hukumnya rokok ya silakan tanya MUI, kan begitu persoalannya. Iya. Dan kemudian nanti kapan lebaran ya silakan ormas-ormas Islam yang lebih paham tentang hilal daripada seorang presiden. Dari dulu sampai sekarang juga namanya kepala negara itu nggak paham agama. Yang mereka bukan kiai kok, bukan kayak Kang Dede. Iya kan, Dokter Dede. Ya dia paham. Jadi kalau nggak paham ya serahkan sama orang lain dong. Itu tuntutan keharusan bagi kehidupan kita. Kalau nggak paham ya jangan sok paham. Ya udah serahkan aja kepada yang berwenang. Karena apabila sesuatu itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, idza budiyal amru ila ghairi ahli fantadiri saat, tunggu saatnya. Ya itulah yang terjadi. Nah, kemudian yang kedua,
negara bersyariah, artinya emang bersyariah itu hukum Islam gitu. Negara Indonesia bukan negara Islam, bukan negara Islam, bukan negara Kristen, bukan agama Buddha, bukan. Kita bukan negara agama kok. Tapi dengan Pancasila sebagai dasar negara kita, itulah maka kita menyebutkan Indonesia negara yang bertuhan, bukan beragama. Jadi kalau bersyariah kan artinya nuansanya ke Islam. Nanti orang yang agama lainnya gimana? Tidak ada hak untuk tinggal di sini. Nggak bisa semacam ini. Kalau kita menghendaki NKRI harga mati, ya kita harus memberikan hak mereka sebagai warga negara diperlakukan sama dengan agama yang berbeda. Yang jadi masalah, yang jadi masalah, saya setuju as Muslim, seorang Muslim, seorang kiai, saya setuju NKRI bersyariah. Ditetapkan berkewajiban melaksanakan syariatnya. Atau negara Islam dan sebagainya, khilafah lah mereka. Lalu diterapkan hukum Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis dan sebagainya. Saya setuju. Tapi sebelum itu terjadi, tolong jawab dulu pertanyaan saya. Nanti ketika syariat Islam itu diberlakukan di negeri ini, apa jaminannya? Nanti di dalam hukum Islam itu tidak ada diskriminasi. Itu pertanyaan saya. Apakah Anda menjamin nanti tidak ada diskriminasi, tidak ada dikotomi, kita tetap sebagai bangsa yang modern yang meletakkan hukum itu berlaku untuk siapapun, berlaku sama tanpa ada perbedaan-perbedaan. Mau bisa menjamin? Sebab bagaimanapun fakta sejarah mengatakan dalam syariah Islam itu ada diskriminasi hukum. Laki-laki dan perempuan hukumnya berbeda. Sampai dalam ritual saja auratnya berbeda. Dalam hak perdata warisan juga berbeda. Yuk kita lihat negara yang bersyariat seperti di Saudi. Perempuan nggak boleh kerja, nggak boleh nunggu toko, nggak boleh naik mobil. Mau seperti itu. Satu, laki perempuan. Status sosial. Kelasnya kelas apa? Kelas Ahrar apa kelas Lauban? Apa merdeka atau budak saya? Hukumnya berbeda. Nanti agamanya yang beragama Islam hukumnya begini, yang non muslim hukumnya lain lagi. Mungkinkah Anda menjamin bahwa syariat Islam akan memaksakan memberlakukan hukum sama rata pada seluruh bangsa Indonesia, tidak ada diskriminasi? Ini saja saya kira. Saya setuju silakan bersyariat, tapi siapa yang berani menjamin bahwa nanti tidak ada diskriminasi dalam bidang hukum, tidak ada dikotomi di antara kita ini? Itu kan jadi persoalannya. Nanti orang non muslim dalam sejarah Islamnya itu bayar upeti sebagai imbalan keamanan bagi mereka untuk pelindungan dari negara. Ya kan, semacam itu. Jadi sebetulnya apa yang sudah ada kita jalani di Indonesia ini, kehidupan beragama, ya sebetulnya di sini yang paling indah ini. Islam itu diterapkan di negeri kita ini sebetulnya. Ya, di mana kita memperlakukan yang sama. Dan juga kerukunan sesama umat Islam itu terjadi di Indonesia. Ya kecuali baru akhir-akhir inilah terjadi sering ada konflik tuh. Tapi dalam sejarahnya di orang Islam di Indonesia belum pernah terjadi perang saudara banjir darah. Ini Indonesia. Kalau kita melihat bahwa persatuan umat Islam yang dibangun oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sudah pecah kongsi sejak Nabi Muhammad meninggal dunia tanpa jeda waktu, begitu les mati langsung pecah kongsi, sehingga para sahabat tidak ada yang menyaksikan Nabi meninggal dan tidak ada yang mengkafani sendirian. Sayyidina Ali menangis, mana para sahabat sedang rapat di Saqifah Bani Sa'diyah untuk menentukan memilih siapa yang meneruskan melanjutkan Kanjeng Nabi, khalifahnya siapa yang menggantikan Kanjeng Nabi. Mereka berantem dan sudah terpecah menjadi Syiah dan Sunni. Sampai sekarang sudah 1300 tahun lamanya
umat Islam banjir darah. Yaman berdarah-darah, Syria ya masih porak-poranda, Irak ludas, Mesir jungkir balik, Libya juga masih porak-poranda, dan semuanya seperti itu. Kenapa di Indonesia tidak terjadi perang saudara banjir darah? Itulah berkat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Terima kasih.